Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Kesempatan kali ini saya mau melakukan pengocoran yang kedua kali, yang mana pengocoran yang pertama kali baru saya lakukan sekitar umur 7 hari setelah tanam yang lalu. Sekarang sudah berumur 14 hari setelah tanam. Untuk hasilnya seperti ini baru dilakukan pengocoran satu kali ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau melakukan pengocoran nanti masih sama seperti waktu pengocoran yang lalu, minggu yang lalu, dan nanti untuk dosisnya akan saya tambah sedikit. Oke, nanti kawan-kawan bisa lihat untuk videonya yang kemarin waktu saya lakukan pengocoran, bisa dicek ya videonya. Dan ini kemarin sudah selesai, belum selesai maksudnya, ini sudah dilakukan pemasangan ajir ya atau tajar, dan ini baru selesai separuh, mungkin nanti mau dilanjutkan untuk pemasangannya. Oke, untuk aktivitas kemarin saya sudah melakukan penyepraian, yaitu untuk menanggulangi keriting daun ya, karena keriting ini sudah bawaan dari waktu di persemaian. Waktu di persemaian belum saya lakukan penyepraian sama sekali ya, barulah dilakukan aktivitas kemarin, yaitu menggunakan bahan aktif abamectin. Sebelum nanti dilakukan pengocoran, ini sudah saya siram dulu. Untuk penyiramannya saya menggunakan manual, karena di sini sudah lama nggak ada turun hujan. Dari semenjak pengolahan lahan sampai sekarang itu belum pernah terkena hujan. Dan nanti untuk penyiramannya saya dengan cara menggunakan selang ini ya yang saya gunakan untuk penyiramannya. Jadi karena di sini agak nggak ada air irigasi ya, saya hanya menggunakan selang seperti ini. Nah, caranya cuma dimasukkan dari satu lubang, nanti bablas ke tembus ke lubang satunya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini dilakukan nanti sampai selesai. Cara seperti ini emang lumayan capek ya, tapi mau gimana lagi, karena saya nggak ada mesin, jadi saya adanya cuman seperti ini. Ini untuk selang ini airnya ngalir terus setiap hari. Ini ngambil dari sumbernya. Nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke bahan pembuatannya. Untuk bahan-bahan yang akan saya kocorkan ini saya masih menggunakan bahan yang dulu pernah saya gunakan, yaitu asam humat. Ini nanti masih akan saya gunakan untuk dosis sama, yaitu 3 sendok untuk satu jeligennya ya. Nah, kemudian asam humat juga sama, nanti kurang lebih sekitar 30 mili sampai 50 mili untuk satu jeligen. Nah, yang beda cuman ukuran ultradapnya. Kemarin waktu saya pengaplikasian itu cuma menggunakan 4 sendok, jadi nanti masih mau saya tambahkan 1 sendok lagi, yaitu jadi 5 sendok. Saya ulangi lagi, untuk asam humatnya 3 sendok, untuk asam amino ini 30 sampai 50 mili, untuk ultradapnya 5 sendok makan. Dan nanti untuk pengocornya ini menggunakan jeligen sekitar 25 liter air. Oke, saya akan langsung melarutkannya saja. Dan yang pertama-tama yang saya larutkan yaitu untuk ultradapnya. Ini ukuran menggunakan 5 sendok makan. 1 2 3 4 5
terhadapnya menggunakan 5 sendok makan. Kemudian untuk asam humatnya 3 sendok makan ya. 1 2 dan 3. Ini untuk asam humatnya agak sedikit susah ya untuk dilarutkan karena ini terlalu lembut, terlalu halus sekali, jadi harus diaduk-aduk sampai agak lama. Kemudian ini yang terakhir, ini saya menambahkan asam humat sekitar 50 ml, dan untuk gelas takarannya ini ukuran 150 ml, jadi saya kira-kira saja ini sekitar enggak sampai separuh ya, segini ya. Nah ini saya ambil 50 ml saja. Oke, nanti kemudian kita haluskan ya, kita aduk menggunakan tangan, karena untuk gumpalannya asam humat pasti masih ada di dalamnya, jadi harus agak sedikit lama. Nah kemudian kita tuangkan oke, setelah selesai kemudian kita persiapkan untuk pengocorannya. Dan untuk dosis pengocoran saya masih sama seperti pada video kemarin, saya hanya menggunakan dosis kurang lebih 100 ml untuk per lubang tanam. Nah oke, sekian dulu video dari saya, nantikan video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.